mujahadah di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal daripada amal mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membuktikan hal tersebut, barulah mereka itu dikenal oleh orang banyak bagaimana perjuangan beliau terhadap perjuangannya risalahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka dikenal setelah wafatnya. Adapun Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah munculkan, sebelum Allah lahirkan Nabi besar Muhammad itu, Allah sudah memperkenalkan beliau kepada setiap para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti halnya di dalam dialog Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Beliau mempertanyakan, adakah makhluk yang lebih mulia daripada beliau? Qala ya Rabb, hal khalaqta khalqan akramu alayka minni, istafaitani alal bashar wa kallamtani bituri Sina. Wahai Allah, adakah makhluk ciptaanmu yang lebih mulia daripada aku? Engkau ciptakan aku dan engkau pilih aku dari sekalian manusia untuk engkau jadikan seorang rasul dan memberikan keutamaan kepada aku, bisa berbicara langsung dengan engkau. Adakah makhluk yang lebih hebat daripada aku, wahai Allah? Qala ya Musa, ama alimta anna Muhammadan akramu khalqi alayya wa inni nadartu fi qulubi ibadi falam ajid qalban ashadda tawadu'an min qalbi fabidzalika istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami famut ala tauhid wa ala hubbi Muhammad. Tidakkah engkau ketahui wahai Musa bahwasanya Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai, paling dekat di sisiku, dan aku tidak melihat daripada hati hamba-hambaku yang lebih tawadhu daripada hatimu wahai Musa. Maka dari itu aku pilih engkau sebagai seorang rasul dan aku berikan keutamaan kepada engkau bisa berbicara langsung kepadaku. Maka matilah engkau Musa dengan membawa tauhid dan membawa kecintaan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mempersyaratkan tidak cukup membawa tauhid untuk menghadap kepada Allah, akan tetapi harus membawa tauhid dan kecintaan beliau terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu bagaimana tidak Nabi Allah Musa itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan keutamaan kita terhadap umat sebelum Nabi Muhammad juga menjadi umat yang paling mulia karena sebab siapa? Sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ditanyakan juga oleh Nabi Allah Musa tentang keutamaan umat Nabi Muhammad tersebut. Di dalam dialog tersebut dilanjutkan oleh Nabi Allah Musa, qala ya Rabb, hal bil umami akramu alayka min ummati dhalalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna wa salwa. Wahai Allah, adakah di dalam umat ini yang lebih mulia daripada umatku? Engkau berikan keutamaan kepada umatku tersebut dengan engkau naungi mereka dengan awan, dan engkau turunkan makanan langsung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang pernah kejadian tatkala Nabi Allah Musa terkurung di dalam hutan, umatnya meminta kepada Nabi Allah Musa agar supaya Allah berikan kepada mereka makanan dari surga, dan itu dikabulkan oleh Nabi Allah Musa. Nabi Musa meminta kepada Allah dan diturunkan makanan langsung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak pernah. Ya, pernah pian makan makanan surga? Halo? Gorengan kah? Hah? Kalau kita pernah makan makanan surga, niscaya makanan sekarang di atas dunia itu hambar semuanya. Kenapa demikian? Karena tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna daripada kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin Allahumma amin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala ya Musa ama alimta anna fadla ummat Muhammad ala sairil umam kafadli ala jami'i khalqi. Tidakkah engkau ketahui wahai Musa, keutamaan umat Nabi Muhammad itu atas seluruh umat seperti keutamaan aku Allah terhadap seluruh makhluk ciptaanku. Luar biasa keutamaan umat Nabi Muhammad. Hebat sekali. Tidak ada bandingannya ketimbang dengan umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang umat Nabi Muhammad itu paling pendek umurnya, paling kecil ukuran badannya ketimbang umat terdahulu, umat yang luar biasa, sehingga di antara mereka itu saking kuatnya gunung bisa mereka tata, bisa mereka buat sebagai rumah karena kekuatannya. Tinggi besar umur mereka beratus-ratus tahun, bahkan mungkin sampai ada yang 1000 tahun. Seperti Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, masa dakwah beliau saja 950 tahun, belum daripada umur beliau. Luar biasa. Namun umat Nabi Muhammad memang sengaja Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka cuma umur 60-70 tahun. Bukan tidak ada hikmahnya, ada hikmahnya agar supaya kita itu tidak lama-lama untuk merasakan payah, pedih, sakitnya, susahnya hidup di atas dunia. Coba kalau Anda bayangkan hidup 1000 tahun, kepayahan apa saja yang tidak akan kita rasakan. Lama sekali. Kita akan sabar untuk beribadah kepada Allah, lama juga. Akan tetapi kita cukup bersabar 60-70 tahun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ketimbang kita kalau seandainya diberikan umur yang panjang 500-700 tahun, maka masa itulah kita harus istiqomah untuk menjaga keimanan itu agar supaya jangan sampai lepas daripada diri kita. Akan tetapi umat Nabi Muhammad walaupun sedikit tapi diberikan pahala yang sangat panjang, sangat besar. Keutamaan umat Nabi Muhammad tidak diberikan kepada umat terdahulu. Di antara daripada keutamaan tersebut adalah hadirnya majlis semacam ini. Kata Nabi Muhammad apa? Hudur majlis ilmu khairun min sholati alfi raka'ah. Hadir kita di majlis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan ditambah lagi lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudul alfi janazah, dan mengantar 1000 daripada jenazah. Luar biasa. Sesaat, sejam, 2 jam saja kita duduk bersabar mendengarkan apa yang disampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Berapa hari kita bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat? Mampu ya? 1000 rakaat dalam semalam? Tidak mampu. Kalaupun mampu, nyicil. Ya, kayak orang bayar kredit. Ditambah lagi menjenguk 1000 orang yang sakit. Berapa rumah sakit yang kita akan datangi untuk menjenguk 1000 orang sakit? Tidak mampu. Mengantar 1000 jenazah. Berapa hari? 1 hari saja cukup 2-3 jenazah, habis hari kita. 1000 jenazah, pahalanya sangat besar. Itu diperuntukkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Nabi Allah Musa meminta kepada hal arahum, kalau begitu hai Allah, apakah aku bisa melihat mereka? Kalau tarahum, saat ini wahai Musa tidak bisa engkau melihat mereka. Mintas kalamahu fa'altu, akan tetapi jika engkau menginginkan untuk mendengar suara umat Nabi Muhammad, maka akan aku perdengarkan saat ini. Kalau fa'inni uhibbu dzalik, wahai Allah, aku menginginkan untuk engkau perdengarkan suara umat Nabi Muhammad.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada umat Nabi Muhammad. Qala ya ummat Muhammad fa'ajabu kulluhum bisayhatin wahidah yaquluna labbaik Allahumma labbaik wa hum fi aslabi abaihim. Allah menyeru kepada umat Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, maka mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan serentak. Mereka menjawab labbaik Allahumma labbaik, padahal mereka masih ada dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Salawati wa salami alaikum wa rahmati sabaqat ghadabi wa afi sabaq adabi wa inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni wastajabtu lakum qabla an tad'uni wa a'taitukum qabla an tas'aluni. Wahai umat Nabi Muhammad, salawat serta salam kepada kalian, wahai umat kekasihku Muhammad. Sesungguhnya rahmatku melampaui daripada murkaku, ampunanku melampaui daripada adabku. Sungguh aku Allah telah mengampuni kalian, wahai umat Muhammad, sebelum kalian meminta ampun kepadaku, dan aku tunaikan doa kalian sebelum kalian meminta doa kepadaku, dan aku penuhi permohonan kalian sebelum kalian meminta kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad pemberian yang sangat luar biasa. Jika kita mau bersabar hidup saat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Kemuliaan ini kita dapatkan bukan karena ibadah kita, bukan karena apapun, akan tetapi karena kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keberuntungan bagi kita. Maka jangan sia-siakan keberuntungan, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita saat ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah lembutkan hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah mudahkan diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kekuatan kepada kita agar supaya kita menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan keberkahan maulid ini membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menumbuhkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf karena ini adalah babak tambahan saja. Sebentar lagi kita dengarkan daripada nasihat daripada akhina fillah Habib Ali bin Jirjan. Kita dengarkan dengan hati kita, ya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang yang mendengarkan nasihat kemudian kita mengikuti daripada nasihat tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin, Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan jaza kepada Habib Usman Baharun. Sebelum kita mendengarkan ceramah dari Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, ulun meminta kepada Habib Ali bin Jindan untuk mendoakan banyu air putih kemudian telur yang supaya jamaah ada yang dibawa pulang, dibawa bulik. Ya Habib, doa di lewat banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa awwalin akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal muttaqin musabirin. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa wasi'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على صراط وناصبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العامل مخلص صابر بجاه النبي الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها كبيرها وسر عيوبنا وسر صدورنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا وارفع درجتنا وفي حاجتنا حاجة الدنيا بالميسر والأخرى بالمغفرة وصلى الله على سيدنا محمد المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر Al-Fatihah. Kepada Terawan Masker bagikan ke jamaah menghendap, kemudian minta hadiahnya banyu 5.000, intalu 5.000. Fadal silakan, dan mohon grup hadrah mengiringi sambil. Fadal cepat ayo. Lagi maju. Ada nama binian dan lakian. Ambil nih. Mana buahnya? Fadal Jib. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. بشرى لنا من الهدى زلنا وقد هانا بشرى لنا من الهدى زلنا وقد هانا بشرى لنا من الهدى
kita nyarani para tipe amal, dan ini kita bangun alhamdulillah dari masyarakat antusiasnya, alhamdulillah hanya membantu Ibana. Kemudian dari kawan-kawan Laskar kita olah, dan ada tukang kita Bang Yanto kawan Pak Ade ini membantu karena kita juga, dan kita syukur ya, insya Allah ini tempat kita latihan silat, tempat kita latihan amalia, baca rotib, baca hizib, kemudian majelis juga. Kemudian ini saya senang ya. Ya, mungkin kita langsung aja mohon kepada Sidin kepada Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan untuk menyampaikan ceramah Sidin. Fa'alaihi falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru yang mereka menghabiskan waktu hanya untuk membimbing umat baginda Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarithu ilma al ulama warasatul anbiya. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan emas dan perak, tidak meninggalkan harta duniawi, melainkan peninggalan para anbiya adalah ilmu, dan sesungguhnya para ulama adalah peninggalan-peninggalan rasul, penerus-penerus rasul. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Dan siapa orang yang memuliakan para ulama, menghormati para ulama, mencintai para ulama, sungguh mereka telah memuliakan, menghormati, mencintai Allah dan Rasul. Wa'aksu, begitu juga sebaliknya. Siapa yang menghina para ulama, siapa yang membenci para ulama, maka sungguh mereka juga telah menghina Allah dan Rasul. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dari segenap para habaib, para abna'i Rasulillah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para penerus perjuangan Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah titipan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Ada guru kita Al-Habib Utsman Baharud, ada Al-Habib Muhammad Baharud, juga para habaib yang lainnya. Yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua, para asatidz, para kiai, para ulama kita, kemudian para pejabat pemerintah, para aparat, para laskar, dan juga yang hadir ada di tengah-tengah kita semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesalahan diampuni oleh Allah. Yang punya kerjaan diberkahi oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, dan diberikan rezeki yang halal, yang barokah dunia sampai akhirat. Yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang baik, yang belum punya jodoh mendapatkan jodoh yang baik, dan insyaallah mudah-mudahan kita jadikan hamba terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, yang meninggikan dan memuliakan bagi setiap hamba-hamba yang mendekat kepadanya, memelas kepadanya, merintih kepadanya. Selawat beriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratul Rasul, imamuna wa qudwatuna
wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saat ini kita berkumpul tiada lain dan tiada bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah, untuk menumpukan kembali, untuk memupuk kembali, untuk meninggikan kembali rasa cinta kepada Allah dan Rasul, dan juga untuk mengingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk kita ada di tempat ini. Dari tadi kita diajak berpikir kepada Allah dan juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ketahuilah perkumpulan ini perkumpulan yang menjadi satu titik dan mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala, yang mana hujan rahmat diturunkan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yahbatukum, ya bakhtukum, beruntunglah kalian yang masih memiliki rasa cinta dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, duduk di tempat ini untuk Allah dan Rasulnya, sehingga mudah-mudahan tidaklah kita kembali dari tempat ini ke rumah kita masing-masing, melainkan Allah telah ridha dan cinta kepada kita semua. Ya ayyuhal rahimakumullah, di tempat ini kita agungkan Sayyiduna Muhammad. Di tempat ini kita dengar kisah baginda Nabi Muhammad. Di tempat ini kita sedang dengar bagaimana kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Begitu agung Sayyiduna Muhammad diperdengarkan ada di majlis-majlis yang semacam ini. Dan di saat ini juga kita bertasyakur kepada Allah atas kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh mereka para ulama, afdalul lailah inda nabiyina Muhammad ibn Abdullah laila Isra wal Mi'raj, wa afdalul lailah inda ummatihi laila wulida sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik malam khusus untuk baginda Nabi adalah malam Isra wal Mi'rajnya. Kenapa malam Isra Mi'raj menjadi malam terbaik buat Nabi Muhammad? Karena malam itu malam pertemuan antara Allah dengan Rasul, malam pertemuan antara Khaliq dengan makhluk, malam pertemuan antara kekasih dengan sang kekasih. Itu khusus untuk baginda Nabi Muhammad. Tapi malam terbaik buat kita, hari-hari terbaik buat kita, yaitu di mana Nabi Muhammad dilahirkan, malam Nabi Muhammad dilahirkan, bulan Nabi Muhammad dilahirkan. Itu adalah malam dan hari yang terbaik buat kita. Kenapa? Kalau tidak ada kelahiran Nabi, gak akan ada malam Isra Mi'raj, gak akan ada malam Lailatul Qadar, gak akan ada malam Lailatul Jum'ah, gak akan ada Lailatul Idain, gak akan ada malam-malam mulia. Sebagaimana Nabi mengatakan, khamsa layalin la turat fi inna da'wat, ada 5 malam mulia yang mana bila mana seorang hamba berdoa di malam itu, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Ula min Rajab, malam pertama bulan Rajab, wa Lailatul Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, wa Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah, wa Lailatul Idain, malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Itu malam-malam terbaik, dan malam-malam itu tidak akan ada kalau tidak ada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Adanya kemuliaan sebab ada wujudnya Sayyiduna Muhammad. Sehingga ya ikhwan rahimakumullah, ketahuilah hal ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa radha, beliau mengatakan di dalam Maqalah Untayan Mutiaranya, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya at-ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa kana sababun li qiraatih ba'athallah yaumil qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-shalihin fi jannatin na'im. Beliau mengatakan, siapa orang yang berkumpul dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad, siapa orang yang kumpul karena cinta kepada Sayyiduna Muhammad, siapa orang yang kumpul di majlis-majlis Sayyiduna Muhammad, wahaya atau aman, atau mereka datang ke tempat-tempat seperti ini, dia membantu dari hal konsumsi, bantu makanan, bantu materi, bantu daripada minuman dan lain sebagainya, ikut serta andil dalam peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad. Wah, makanan, mereka nggak bisa nyumbang. Saya orang nggak punya kuat, saya orang nggak punya harta Habib, saya nggak punya apa-apa Ustaz, tapi saya punya cinta sama baginda Nabi Muhammad. Saya pengen turut serta ikut andil apa? Bantu-bantu mempersiapkan tempat, dia gelar karpetnya, dia dirikan tendanya, dia dekorasi semuanya untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad. Mereka buka pintu-pintu rumah mereka, mereka berikan lahan-lahan mereka untuk menampung para pecinta Sayyiduna Muhammad. Wa amila ihsanan, nyumbang gak bisa, ngasih bantuan tenaga gak bisa, minimal berlaku baik dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad.
Pengen ada maulid jangan dilarang. Masyarakat pengen bikin maulid jangan dihadang, tapi dibantu, disupport dan didukung. Itu termasuk perlakuan baik dari pemerintah kepada segenap umat baginda Nabi Muhammad. Wa kana sababun li qiraatih, dan adapun mereka segenap panitia yang bekerja keras siang malam, ya habiskan daripada waktunya untuk memikirkan bagaimana cara mensukseskan acara maulid. Mereka keliling kampung, mereka mencari dana ke sana kemari. Mereka tidak hiraukan, mereka tidak pikirkan kesehatannya, mereka mementingkan acara maulid baginda Nabi Muhammad. Mereka persiapkan konsumsinya, mereka persiapkan segala sesuatunya. Mereka bekerja keras hanya untuk menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad. Orang-orang yang semacam ini dapat kabar baik, saudara. Yang hadir, yang bantu, yang jadi donatur, yang ngasih tempat, yang jadi panitia, semuanya ada kebagian barokahnya. Apa? Ba'athullah yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin fi jannatin na'im. Besok lusa mereka akan dikumpulkan bersama orang soleh dan orang beruntung di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian orang-orang yang beruntung tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kita punya baginda Nabi Muhammad luar biasa. Baginda Rasulullah begitu agung, sehingga sudah kewajiban bagi kita untuk mencintai Sayyiduna Muhammad. Kewajiban bagi kita untuk senantiasa setia kepada Sayyiduna Muhammad. Tidak ada alasan meninggalkan Sayyiduna Muhammad. Lihat bagaimana Rasulullah. Nabi mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup mati saya membawa penyelamatan buat saya punya umat. Hidup mati saya bawa kebaikan buat saya punya umat. Dan itu bukan sekedar ucapan, tapi ada tindakan nyata, faktanya, datanya, semua ada dalam kehidupan Nabi. Nabi beribadah di dalam hidupnya, Nabi sujud panjang sampai kakinya bengkak, doain umatnya, berlinang air mata, tumpah darahnya, memikirkan keselamatan umatnya. Begitulah yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad. Semuanya terdata, semuanya diceritakan oleh aslaf kita. Semuanya diceritakan oleh para guru-guru kita, yang mana sumbernya dari para sahabat yang melihat mata di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu agung Sayyidina Muhammad, begitu luar biasa Sayyidina Muhammad. Ada yang mengatakan setiap hari Senin, ada yang mengatakan setiap hari Kamis, ada yang mengatakan setiap hari Jumat. Amalan kita dalam satu minggu, perbuatan kita dalam satu minggu, itu disodorkan kepada Sayyidina Muhammad. Dilihatin sama Rasulullah, dilaporin sama Nabi. Nabi lihat Fulan bin Fulan, umat saya namanya Fulan bin Fulan, jam sekian dia ibadah, alhamdulillah. Jam sekian dia ibadah, alhamdulillah. Jam sekian dia maksiat. Semuanya didata rapi oleh malaikat, saudara, dan dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Idza wajadtu khairan fahamidullah. Kalau saya dapati amalan perbuatan umat saya dalam keadaan baik, saya bersyukur sama Allah Ta'ala. Wa idza wajadtu ghairuh, kalau saya dapati perbuatan umatku dalam keadaan buruk, fastaghfirtu lakum, saya mohon ampun kepada Allah buat umatku. Begitu cinta Nabi Muhammad kepada kita. Nabi saking cintanya sama kita, kita yang salah Nabi yang minta maaf, saudara. Kita yang lakuin kesalahan, Rasulullah yang bingung. Masya Allah. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Tadi Habib Usman menceritakan bagaimana kemuliaan daripada umatnya Rasulullah. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan daripada kemuliaan umat Nabi kepada Nabi Allah Musa. Sampai-sampai Nabi Musa pernah minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan itu bagian umatku. Apa kata Allah? Gak bisa, wahai Musa, ini umat kekasihku Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau mereka umat-umat terbaik itu tidak bisa menjadi umatku, oke. Kalau begitu saya minta, ya Rabb, jadikan aku termasuk bagian dari umat Nabi yang terbaik tersebut. Nabi Musa pernah minta jadi umat Nabi Muhammad, saudara. Kita tanpa minta, tapi Allah sudah takdirkan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai pangkat umat ini lepas dari diri kita. Jangan sampai pangkat umat ini hilang dari kehidupan kita, dari diri kita. Jangan. Jaga baik-baik. Susah jadi umat Nabi. Jaga baik-baik. Kenapa susah? Ya karena kemuliaan yang begitu tinggi Allah telah persembahkan untuk umat baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai pangkat umat nanti hilang dari diri kita. Na'udzubillah. Ketika kita nanti menghadap kepada Nabi Muhammad di yaumil akhirah, kita minta syafaat Nabi dan kita mengatakan, ya Rasulullah, nahnu min ummatik, wahai Nabi, kita bagian dari umatmu. Apa kata Nabi? La, bukan.
antum laysa min ummati, kalian semua bukan bagian daripada umatku. Kenapa? Enggak ada tanda-tanda umat Nabi Muhammad dalam diri kita. Tidak ada bukti nyata kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Jaga baik-baik ya ikhwan rahimakumullah. Bagaimana cara menjaganya? Dekatin para ulama. Mereka akan bimbing kita bagaimana cara menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Deketin zuriat Nabi. Mereka menjadi wasilah untuk supaya kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Amalkan sunnahnya, lakukan perintahnya, hidupkan daripada ajarannya. Itu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kenal sama Nabi Muhammad, kita kadang-kadang lebih kenal sama artis ketimbang sama Nabi. Kalau sama artis, masya Allah biografinya kita hafal. Ini artis kawinnya sama ini, selingkuhnya sama ini, tahu. Ini artis pernah nikah sama ini, kemudian nikah lagi sama ini, ngerti. Ini artis anaknya sekian, ini artis tanggal lahirnya ini, bulan ini, tahun ini, tahu dia. Tapi sama Nabi Muhammad dia tidak tahu, sudah. Sama Rasulullah dia nggak kenal. Sama Nabi Muhammad dia nggak dekat. Bagaimana mereka bisa diaku umat Nabi kalau Nabi Muhammad tidak ada dalam pribadi mereka? Na'udzubillahi min. Kalau ada artis yang Anda idolakan datang di daerah kalian, kalian akan susah payah untuk bisa ketemu. Nabung, kemudian jalan siap-siap buat apa? Jemput di bandara, sampai nginep di bandara kadang-kadang. Jemput di bandara, ditungguin, dia bawa pernak-pernik yang menunjukkan dia ngefans sama itu artis. Dia modal untuk bisa menunjukkan pembuktian nyata dia cinta sama itu artis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata artisnya itu apa? Nggak bisa nyelamatin dia dari neraka. Gak bisa nyelamatin dia berakhirat. Dan artis itu gak mau tahu sama Anda, gak mau kenal sama Anda, nyapa Anda sayang gak? Itu keadaan kita saat ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi Nabi Muhammad, dia cinta sebelum Anda mencintainya. Dia cinta kepada Anda bahkan sebelum Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baginda Nabi Muhammad. Satu waktu Rasulullah kumpul sama para sahabat. Ketika kumpul sama para sahabat, saudara, Nabi menangis. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nabi bilang, saya rindu sama saudara-saudara saya. Sahabat jawab, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat-sahabatku. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang beruntung itu yang mendapatkan air mata kerinduanmu, yang kau akui mereka sebagai saudara-saudaramu yang kau rindu-rindukan? Siapa orang-orang beruntung itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Mereka, orang yang hidup setelah kepergianku. Mereka, orang yang hidup setelah aku wafat. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman dan mencintaiku. Merekalah yang aku rindu-rindukan. Rasulullah telah tiada. Tanda pertama ada sama kita. Kita belum pernah ketemu sama Nabi. Tinggal dua lagi. Iman sama cinta jangan sampai hilang dari diri kita, biar kita menjadi orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita belum pernah ketemu Nabi, kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi Nabi sudah cinta kepada kita. Di masa hidup Nabi sampai demikian cinta Nabi kepada kita. Bahkan di saat Nabi Muhammad SAW sakaratul maut, kita sudah tahu ceritanya. Begitu luar biasa Nabi Muhammad terhadap umat. Ketika Nabi sakaratul maut, ketika sedang ditarik arwah sucinya Rasulullah secara perlahan dan halus oleh malaikat Israel, Nabi masih tanya, bagaimana keadaan umat saya? Ini sakit sakaratul maut begitu sakit. Sakitnya seperti dicabik-cabik 1000 pedang dan dikuliti hidup-hidup. Kita kalau lagi di dapur motong bawang, tangan kita kena pisau, sakitnya udah luar biasa. Itu baru sedikit. Coba ibu dan bapak bayangkan kalau Anda ini apa? Dikuliti hidup-hidup tanpa bius. Kulit Anda dipisahkan dari daging-dagingnya. Bagaimana rasanya, saudara? Ya Rabbi. Keadaan yang demikian Nabi rasakan. Sakit Nabi. Nabi tanya sama Israel, wahai Israel,
Apa nggak ada cara yang lebih lembut lagi? Apa kata malaikat Israel, ya Rasulullah, ini doa yang paling lembut. Saya nggak pernah nyambut arwah seseorang yang lebih lembut dari ini. Kemudian Nabi tanya, lalu bagaimana keadaan umat saya? Apa kata malaikat Israel, ya Rasulullah, lebih parah nanti dari ini. Apalagi mereka yang banyak dosa akan lebih sakit lagi. Karena itu bagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya Allah, tubna ilallah bitaubatin nasuha. Mudah-mudahan Allah ampunin kesalahan-kesalahan kita. Dengar begitu saudara, dengar kabar demikian, Nabi doa, ya Allah, sakil aliyya sakaratul maut ummati wa khafif alaihim. Ya Allah, beratin rasa sakit sakaratul maut umat saya kepada saya aja, biar saya yang nanggung. Ya Allah, ringanin rasa sakit sakaratul maut umat saya. Begitu cinta Nabi kepada antum. Nabi gak kenal kalian, Nabi gak pernah ketemu sama kalian, tapi Nabi sudah cinta terhadap kalian. Nabi sudah tanggung setengah rasa sakit sakaratul maut kita nanti, saudara. Ya Allah, masih kita malas sholawat sama Nabi Muhammad? Masih kita malas ngambil berkah Nabi Muhammad? Masih kita malas untuk mencari ilmu Sayyiduna Muhammad? Masih kita malas untuk mendekat dengan para ulama peninggalan Nabi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya ibadah nggak bisa nyelamatin kita. Kenapa? Ibadah kita lebih sedikit dari dosa kita. Satu doang. Kesempatan kita bisa selamat di akhirat cuma dengan satu hal. Apa? Syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirin kita bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Gak sampai di sana, saudara. Kecintaan Nabi nggak sampai di masa hidup Nabi saja. Di dalam kubur tadi Nabi sudah bilang, Nabi mintain maaf buat kalian kalau kalian ada dosa, ada salah, ada khilaf. Gak sampai di sana. Rasulullah pernah mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi mau, sampai Nabi puas, sampai Nabi ridho, sampai Nabi puas. Sampai diceritakan apa yang diminta oleh Nabi saat itu. Nabi minta keselamatan umat. Nabi nggak minta keselamatannya. Nabi nggak minta keselamatan keluarganya, tapi yang Nabi cari, yang Nabi pikirkan, yang Nabi menjadikan pikirannya setiap hari keselamatan kita umat baginda Nabi Muhammad. Kalau para anbiya yang telah berlalu, Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, Nabi Lut, nabi-nabi yang lain, umatnya kalau bandel, umatnya kalau nggak bisa dikasih tahu, mereka minta sama Allah Ta'ala, ya Rob turunin bala, binasain umat saya. Itu para anbiya yang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun meminta bala tumpah turun untuk umatnya. Selalu Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Rob, kasih hidayah sama kaum saya, kasih hidayah sama umat saya. Mereka nggak tahu kalau saya Nabi. Begitu hebat Nabi Muhammad, begitu lembut Sayyiduna Muhammad, begitu bijak Sayyiduna Muhammad, begitu luar biasa Sayyiduna Muhammad. Beruntung kita jadi umat baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Nanti di yaumil qiyamah diceritakan innal anbiya manabir, setiap nabi itu punya mimbar yang terbuat dari cahaya dan juga dihiasi dengan permata. Dan semua nabi telah naik di atas mimbar-mimbar mereka, yang mana mimbar itu adalah kendaraan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi sudah naik kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau naik. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi Muhammad mencari umatnya. Nabi sujud dengan sujud yang panjang, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah seorang pun memuji Allah dengan pujian tersebut. Pujian yang begitu indah, sehingga akhirnya dengan sujud panjang itu Rasulullah memberikan semua daripada umatnya syafaat. Siapa yang mendapatkan syafaat? Umat yang gak mampir neraka nih, yang ada di alamul barzah, yang mereka itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi ada beberapa umat yang nakalnya kelewatan, yang bandelnya luar biasa. Nah, umat yang ini, umat Nabi yang ini, orang-orang ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala sebelum adanya yang namanya penghakiman, saudara. Saking parahnya.
Setelah umat Nabi itu telah diberikan syafaat oleh Rasulullah, kemudian Nabi sweeping, Nabi cari, Nabi inspeksi, Nabi lihat, Nabi monitor apa dalam isi neraka. Minta sama Allah, ya Rob, izinkan saya pengen periksa neraka. Saya pengen tahu di dalam neraka. Nabi turun ke dalam neraka, Nabi lihat di dalam neraka ada beberapa umat yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu? Nabi ambil tangan-tangan mereka, kemudian Nabi keluarkan mereka dari neraka untuk digabungkan dengan umatnya yang lainnya untuk bisa masuk ke dalam surga. Dikeluarin sama Rasulullah semuanya tanpa terkecuali umat baginda Nabi Muhammad. Sampai penjaga neraka komplain sama Rasulullah, ya Rasulullah, semua umatmu kau tolong, tidakkah kau sisakan satu saja dari umatmu untuk disiksa di dalam neraka? Apa jawabnya Rasulullah? Wallahi la arda wahid ummati finnar. Demi Allah, saya nggak akan pernah ridho ada satu umat saya disiksa di dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak ridho kita masuk neraka, saudara. Ayo jaga diri kita, jangan sampai kita nyusahin baginda Nabi Muhammad. Ini bulan Nabi, bulan terbaik, perbanyak sholawat. Kita punya cinta sama Nabi ini tipis. Ayo perkuat, cintai Rasulullah. Perdalam pengetahuan kita tentang baginda Nabi Muhammad supaya kita tambah cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dahulu pernah kelaparan buat kita. Nabi Muhammad yang dahulu pernah diusir untuk kita. Nabi Muhammad yang dahulu pernah ditimpuki batu karena memperjuangkan hak-hak kita. Begitulah baginda Nabi Muhammad, pikirkan. Perjuangannya begitu besar, pengorbanannya begitu besar, jasanya begitu besar. Kalau kita ninggalin baginda Nabi Muhammad, Nabi nggak rugi, kita yang rugi, saudara. Kalau kita ninggalin Nabi, kita mau minta syafaat sama siapa? Maka oleh sebab itu jangan tinggalkan baginda Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan Rasulullah. Lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad begitu cinta kepada Sayyiduna Muhammad, begitu mengagungkan Sayyiduna Muhammad. Dahulu di dalam bulan Sya'ban ada seorang wanita yang punya dua kekayaan. Kekayaan yang satu seekor kambing. Kekayaan yang kedua yaitu sepetak lahan, sepetak rumah. Intinya ini orang miskin, nenek-nenek miskin. Punya cuma dua, kambing sama sepetak rumah. Sudah. Tapi ini nenek cinta sama baginda Nabi Muhammad. Datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kepengen rumah saya ditempatin sama antum. Saya kepengen rumah saya disinggahi sama antum. Saya kepengen rumah saya dipijak sama engkau, wahai Nabi. Diundang Nabi Muhammad makan siang. Dengan ahlan wa sahlan marhaban. Datang Nabi kalau jalan, kalau datang ke rumah orang nggak pernah sendiri, bawa sahabat banyak yang mendampingi Rasulullah. Datang Rasulullah bersama para sahabat. Duduk ada di rumah itu nenek. Dijamu daripada Nabi Muhammad dan para sahabat oleh si nenek. Dipotong kambingnya, dimasak untuk menjadi jamuan dan hidangan baginda Nabi Muhammad. Satu kekayaannya hilang, tinggal sepetak rumah. Ini orang sebatang kara. Sudah. Datang waktu sholat, Nabi sholat berjamaah. Sholat itu sholat 4 rakaat, ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan asar. Ketika Rasulullah sholat turun wahyu. Ketika sampai di rakaat yang kedua, udah masuk 2 rakaat, turun wahyu. Apa? Perputaran arah kiblat. Tadinya umat Islam itu kalau sholat kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian perputaran arah kiblat berubah kepada Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya. Kemudian 2 rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat kedua ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Selepas itu selesai, Rasulullah menjelaskan dan lain sebagainya sudah selesai, keluar. Setelah bubar, datang beberapa sahabat ke rumah si nenek. Mau dijual nggak rumahnya? Dia datang bertamu, nggak pakai nanya lagi, langsung nawar. Mau dijual nggak tanahnya, rumahnya? Mau saya beli? Nggak saya jual. Nggak lama datang lagi satu sahabat. Nek, mau dijual nggak? Saya mau beli. Nggak, saya nggak jual. Udah jual aja. Harga 2 kali lipat, saya bayar. Kata temannya yang satu, sahabat Nabi yang lain, enggak, saya mau beli 3 kali lipat. Sampai akhirnya rame yang menawar tanah si nenek karena didatengin sama Nabi.
Nabi sholat di situ, mereka ingin mendapatkannya. Kemudian nenek ini bingung. Sahabat, banyak rumah sahabat yang lain didatangi nama Nabi, Anda nggak nawar, Anda nggak pengen beli. Banyak tanah-tanah yang luas, Anda nggak kepengen beli. Ngapain Anda itu begitu keras untuk bisa mendapatkan tanah saya? Ada apa sebenarnya? Apa kata para sahabat? Nek, ini ada sejarah, kita akan abadikan sejarah ini. Apa? Perputaran arah kiblat itu turun di rumah ibu. Saya mau beli, kami akan dirikan masjid. Ingin didirikan masjid sama para sahabat. Dijadikan tapak tilasnya Rasulullah. Kemudian nenek itu bilang, benar kamu pengen diriin masjid? Iya, kami pengen diriin masjid. Apa kata si nenek? Kalau gitu saya nggak bakal jual. Terus bagaimana? Saya wakafkan rumah saya, ambil untuk masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambing udah dikasih buat menghidangin Nabi. Sekarang rumah satu-satunya dikasih untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga sampai detik ini abadi itu masjid Kiblatain. Pernah dengar masjid Kiblatain? Pernah dengar ya? Kalau pernah dengar, mudah-mudahan nanti pernah ngeliat. Mudah-mudahan kita bisa nanti haji dan umroh, kita bisa nanti bakal ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi, nanti kita bakal ziarah ke Masjid Kiblatain. Di tempat itu Allah Ta'ala merubah arah kiblat. Itu rumahnya si nenek. Anda tahu? Kemudian si nenek mendapatkan berkah, dikasih rumah sama para sahabat, tapi dia punya celengan akhirat. Berapa banyak orang yang sholat dari zaman sahabat sampai detik ini sudah. Semua orang yang umroh, semua orang yang haji, mau dari manapun, pasti salah satu yang akan dikunjungi Masjid Kiblatain. Itu sudah menjadi ikon di sana. Mereka ngapain ke Masjid Kiblatain? Foto-foto? Enggak, sholat, zikir, baca Quran, sujud kepada Allah, munajat kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Dari seluruh penjuru dunia datang ke Masjid Kiblatain, ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap ibadahnya dihadiahkan juga kepada si nenek sampai detik ini sudah. Masya Allah. Ini namanya investasi akhirat. Ngasihnya sekali, pahalanya nggak berhenti sampai hari kiamat, saudara. Maka oleh sebab itu ya ikhwan rahimakumullah, begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah dan juga kepada Allah, dan perhatian kepada agama. Dan saat ini kita lihat ada mau didiriin langgar di sini. Ayo sama-sama kita patungan bareng-bareng. Sedikit demi sedikit harus punya investasi di akhirat kita. Jangan sampai nanti di akhirat kita jadi orang miskin. Semen satu sak ringan buat kita insya Allah. Batu, gak usah muluk-muluk. Kalau saya pengen kasih satu truk, kalau gak cukup satu truk gak bisa duitnya. Gak usah satu truk, satu batu sudah menjadi tabungan nanti di yaumul akhirah. Ibu meninggal, semua meninggal, itu bangunan masih ada, dipakai buat ibadah sampai hari kiamat, pahala bakal dikasih buat kita. Ini kesempatan besar buat kita. Jangan sampai dilewati. Jangan sampai dilewatkan. Ini kesempatan besar, kita buka tabungan akhirat, kesempatan besar. Gak harus kita yang memberikan sesuatu yang besar. Ya. Apa pelajaran dari cerita ini? Pelajaran dari cerita ini, saudara, yaitu orang yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang, tapi orang yang bisa nyumbang, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang pilihan. Itu si nenek bukan orang kaya, tapi karena orang pilihan dari Allah Ta'ala, digerakkan hatinya oleh Allah, keluar hartanya. Berapa banyak orang-orang kaya, mobil dia punya, kendaraan dia punya, rumah dia punya, uang 100-200 ribu gak berarti buat dia, tapi kalau dimintain sumbangan gak keluar, saudara. Kenapa demikian? Karena mereka gak dipilih sama Allah Ta'ala. Bisa jadi uangnya gak bersih, wallahu a'lam. Tapi jadilah orang pilihan. Kalau pengen jadi orang terpilih, keluarkan. Harta yang kita keluarin gak buat kita miskin. La yanqus malus sedekah, gak berkurang harta-harta yang disedekahkan. Bal yasdad. Nabi kasih jaminan. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah bakal ditambah dan ditambah. 3 kali Nabi bilang, sudah. Masya Allah. Kita nggak ada yang tahu nih. Nanti ke depan kita bakal dapat rezeki apa gara-gara kita nyumbang langgar nih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita menjadi orang-orang pilihan yang bisa ngeluarin uang untuk langgar-langgar kita biar cepat selesai, biar cepat jadi, sehingga nanti kita bisa nikmatin ibadah sama-sama. Amin ya Rabbal. Di sini luar biasa. Mau bangun masjid, bangun langgar, bangun musolah gampang. Untung ini nikmat dari Allah, jaga baik-baik.
kesempatan ini pegang baik-baik, jaga baik-baik, lakukan, jalankan. Teman-teman kita yang ada di daerah-daerah yang mana Islam menjadi minoritas di tempat tersebut, susah pengen diriin masjid. Saya punya teman ada di daerah Bali. Di Bali itu nggak semuanya Islam dipersulit, nggak. Kadang-kadang ada di beberapa daerah Islam di sana luar biasa. Tapi ada di beberapa daerah Islamnya di sana dipersulit. Saya punya kawan, bapaknya bikin izin pengen diriin masjid di kampungnya. Padahal orang-orang Islam di situ, di kampungnya. Itu izin nggak dikeluarin sampai berapa lama dia nungguin? 40 tahun izinnya belum dikeluarkan sudah. Jadi kita di sini nggak pakai izin, total jadi musola di sini. Ya alhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan nanti kalau udah jadi bisa dihidupin musolanya. Jangan kita berlomba-lomba sama bangunan. Bikin ini, nggak tahu ini masjidnya kosong, sepi. Nggak tahu ini musolanya kosong, sepi. Tapi itu jadi amanat. Kita hidupkan musola dan langgar kita. Di situ dihidupkan dengan azkar, kemudian sholawat, kemudian sholawatul khamsah, sholat 5 waktu dan sebagainya. Maka mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat kita. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayo, saya ingin mengajak kepada antum semua. Ayo kita semua jadi orang-orang terpilih. Kita sumbang nih musolah kita. Ayo laskar-laskar dibantu. Kita penggerakan dana, penggalangan dana. Mudah-mudahan uang yang kita keluarin nanti jadi saksi kita orang yang pantas masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya kita salawatan, keluarkan suaranya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin billah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah Allah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah rasulillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah wallah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan nigmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nigmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah ala yasin billah. Salatullah salamullah salatullah Allah Allah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah ala yasin. Ayo biar anak-anak kita juga kenal sama Rasulullah. Kita bawain qasidah yang dikarang oleh imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab yang memperkenalkan daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahatil atyaru tashdu wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min
وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق من معاني أحمدي في الليالي المولد في ليالي المولد وحدٍ صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحbihi. Ya ayuh ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Ya, ini waktu kita banyak mendengar kisah Nabi, kemudian kita juga mendengar kisah para sahabat. Mudah-mudahan menginspirasi kita, dan juga terakhir di bulan Nabi Muhammad, kalau kita nggak bisa mimpi Nabi Muhammad rugi. Sehingga ayo usaha untuk bisa mimpi Nabi Muhammad. Usahakan malam ini atau malam berikutnya di dalam bulan Rabiul Awal ini kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara memperbanyak sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Sholawat apa yang dibaca? Bebas sholawat apa saja, yang penting banyakin baca sholawat. Sampai saya sering bilang apa? Kirimkan surat cinta berupa sholawat kepada Sayyidina Muhammad, niscaya Nabi Muhammad akan membalas dengan syafaat di hari kiamat. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil. Ya ikhwan rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, kita doakan juga segenap laskar-laskar dari front persaudaraan Islam dan juga dari yang lainnya. Mudah-mudahan mereka semua diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala, diberkahi hidup dan juga boher batinnya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan juga Habib Rizik, mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan secepat-cepatnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dan juga dari para habaib yang lain, Habib Hanif, Habib Bahar, dan juga para rekan-rekan seperjuangan yang lain yang mungkin masih ada di dalam jeruji besi, mudah-mudahan ditabahkan, disabarkan oleh Allah, mudah-mudahan diberkahi dan dimenangkan oleh Allah, mudah-mudahan diridhai dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal
alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga ini kawan-kawan ada kalender. Kalender itu ada foto Habib Umar bin Hafid, ada foto Habib Kadzim, ada foto Habib Taufik dan para habaib yang lainnya. Yang mana tujuannya daripada untuk supaya kita tambah mengenal dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad, tambah kenal dengan para ulama, dan juga rumah yang ada foto para ulama itu, rumah itu mendapatkan berkah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah itu akan membawa barokah dari Allah dan juga akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kisah-kisahnya. Dan juga rumah yang ada foto ulama itu, setan itu paling takut, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan rumah ini diberkahi sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Impian yang Anda kalender bisa menghubungi di tiga panggung ini nih. Kita baca doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.